warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kathleen Elza Nugraha dengan NIM 0704-138-2328-168. Perkenalkan, nama saya Athena Dira dengan NIM 0704-138-2328-167. Perkenalkan, nama saya Erika Ulansafinolava dengan NIM 0704-1382-328180. Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 3 Diplomasi Komersial kelas HIA Palembang ingin mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Peran Diplomasi Komersial antara Jakarta Tokyo melalui kerjasama Sister City dalam peningkatan infrastruktur dan sistem transportasi di Jakarta. Jadi, video ini merupakan tugas video UTS dari mata kuliah Diplomasi Komersial yang dibimbing oleh Miss Larasati. Oke, jadi kerjasama Sister City antara Jakarta dan Tokyo itu dimulai sejak 23 Oktober 1989, di mana awalnya hubungan ini bertujuan memperkuat ikatan budaya dan pendidikan. Namun, seiring berjalannya waktu, cakupan kedua hubungan ini berkembang menjadi kerjasama strategis di bidang infrastruktur dan transportasi perkotaan, di mana Tokyo itu sebagai kota maju, dia berperan penting dalam membantu ke Jakarta mentransfer teknologi dan kebijakan transportasi modern. Nah, salah satu hasil dari kedua kolaborasi ini adalah proyek MRT Jakarta, di mana hasil kolaborasi antara JICA dan perusahaan Jepang seperti Soijiz. Nah, melalui kedua proyek ini, diplomasi antara Jakarta dan Tokyo itu tidak lagi sekedar simbolik, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari diplomasi komersial yang mendorong modernisasi kota. Nota kesepahaman yang ditandatangani yaitu Memorandum of Cooperation antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang tentang kelanjutan pembangunan MRT Jakarta East West Line Phase 1 tentang kerjasama pembangunan MRT Jakarta. Momentum presidensi Indonesia dalam KTT G20 tahun ini dimanfaatkan untuk mencari peluang kerjasama pembangunan infrastruktur transportasi dengan banyak negara melalui pendanaan kreatif non-APBN. Hal ini dilakukan agar pembangunan infrastruktur transportasi dapat terus dilakukan dalam rangka meningkatkan konektivitas dan daya saing negara. Dengan adanya nota kesepahaman ini, Menteri Perhubungan berharap menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT di Jakarta yang dapat menjadi solusi mengurangi kemacetan dan juga sebagai moda transportasi publik yang ramah lingkungan sehingga mampu mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas udara bersih. Rumusan masalah penelitian kami adalah bagaimana diplomasi komersial antara Jakarta dan Tokyo melalui kerjasama Sister City berperan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sistem transportasi di Jakarta. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan mekanisme diplomasi komersial meliputi investasi, transfer teknologi, dan kebijakan kota, serta melihat dampaknya terhadap efisiensi mobilitas dan keberlanjutan perkotaan. Jadi, saya ingin menjelaskan mengenai teori dan konsep dari penelitian kami. Nah, teori dan konsep yang kami gunakan merupakan para diplomasi dan diplomasi komersial. Nah, kerjasama Sister City termasuk dalam bentuk para diplomasi, yaitu kegiatan hubungan internasional yang dijalankan langsung oleh pemerintah daerah untuk pembangunan lokal. Menurut Kuznetsov, pada tahun 2015, para diplomasi memungkinkan pemerintah daerah menjalin relasi internasional tanpa menunggu kebijakan pusat. Sementara itu, menurut Okano Hitchmans, pada tahun 2011, diplomasi komersial menggabungkan kepentingan politik luar negeri dengan ekonomi seperti promosi investasi dan kerjasama teknologi. Dalam konteks Jakarta-Tokyo, diplomasi komersial berperan sebagai jembatan ekonomi, sedangkan Sister City menjadi wadah kerjasama nyata antar kota tersebut. Dengan demikian, diplomasi komersial dan para diplomasi menjadi dua sisi yang saling melengkapi, di mana relasi ekonomi berjalan berdampingan dengan kerjasama antar kota. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil mitra dan program kerjasama, di mana Jakarta itu sebagai ibu kota Indonesia, dia menghadapi tantangan besar dalam menyediakan transportasi publik untuk lebih dari 10 juta penduduk.
Nah, sementara Tokyo dikenal dengan sistem transportasi terintegrasi dan kebijakan kota cerdas. Jadi, kemitraan ini melahirkan kolaborasi strategis berupa transfer teknologi, pelatihan SDM, dan investasi berkelanjutan. Nah, salah satu hasil terbesarnya itu adalah proyek MRT Jakarta yang pada tahun 2024 memperoleh pinjaman ODA Jepang sebesar 140 juta yen dari JICA. Hingga berlanjut, perjanjian tersebut menerapkan prinsip Special Terms for Economic Partnership atau yang dikenal istilah STEP, di mana mewajibkan penggunaan teknologi Jepang dalam sistem utama proyek sekaligus memastikan transfer keahlian kepada tenaga kerja Indonesia. Terus, selain itu, dilakukan pula kerjasama riset dan inovasi digital antara universitas di Jakarta dan Tokyo, di mana berfokus pada smart mobility, big data transportasi, dan pengembangan kawasan TOD. Nah, jadi apa sih manfaat dari kedua kota tersebut bekerja sama? Jadi, bagi Jakarta, kerjasama ini membawa manfaat besar seperti percepatan pembangunan transportasi publik modern, pengurangan kemacetan, dan peningkatan kualitas udara. Serta dukungan finansial dan teknologi dari Tokyo membantu Jakarta mewujudkan kota yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Sementara, bagi Tokyo dan Jepang, kerjasama ini memperluas diplomasi ekonomi di Asia Tenggara, membuka peluang bagi perusahaan Jepang untuk berinvestasi, serta memperkuat reputasi mereka sebagai penyedia teknologi transportasi modern. Selain itu juga, manfaat tambahan lainnya yaitu meliputi transfer pengetahuan, pelatihan sumber daya manusia lokal, dan penguatan jejaring akademik yang memperkokoh hubungan kedua kota dalam jangka yang panjang. Dari keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kerjasama Sister City antara Jakarta dan Tokyo adalah contoh konkret bagaimana diplomasi komersial dapat menjadi instrumen pembangunan kota berkelanjutan. Sejak resmi dimulai pada tahun 1989, hubungan ini berkembang dari pertukaran budaya menjadi kolaborasi strategis di bidang infrastruktur dan teknologi. Melalui dukungan JICA dan perusahaan Jepang, proyek seperti MRT Jakarta menjadi simbol modernisasi transportasi publik dan hasil nyata dari diplomasi ekonomi dua negara. Kolaborasi ini menciptakan manfaat timbal balik seperti Jepang memperluas jejaring ekonomi dan reputasinya, sementara Jakarta memperoleh peningkatan efisiensi, mobilitas, dan kualitas hidup warganya. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan. Terima kasih Miss atas kesempatannya dan teman-teman yang telah menonton video ini.